Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali perbincangan terkait dengan kehidupan bertetangga. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin kita melanjutkan pada hadis yang kelima, bab yang ke-39. Jadi bab yang ke-39, hadis yang kelima, kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, la yamna, jangan atau tidak melarang, jarun seorang tetangga, jarahu kepada tetangga yang lainnya, an yagriza untuk menanam atau menempelkan khashbatan kayu, fi di jidarihi dindingnya. Tsumma yaqulu, kemudian berkata Abu Hurairah, siapa? Yaitu Abu Hurairah. Apa perkataannya? Mali arakum, mali arakum, tidaklah saya melihat kalian semua, anha, terkait apa yang disampaikan Nabi ini, mu'aridin, ya, sepertinya menolak, ya, mu'aridin, menolak. Wallahi, demi Allah, la armiyan, ya, sungguh saya akan betul-betul, ya, melaksanakannya, menjalankannya, biha, dengan apa yang Nabi sampaikan tadi, baina aktafikum, di antara pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan secara muttafaqun alaih, yaitu sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ruwiya, diriwayatkan, khusyubahu, khusyubahu, bil idofati, karena idofah, ya, ditempelkan, digantungkan kepada kata sebelumnya, wal jam'i, dan bentuk plural atau jamak. Waruwiyat, tapi ada juga diriwayatkan sebagaimana dalam hadis ini, khashbatan. Jadi lafaz atau kata yang digunakan adalah khashbatan. Ada juga hadis lain yang menggunakan lafaz khusyubahu. Bitanwin an alal ifradi, dengan tanwin menunjukkan ifrad, jadi tunggal, ya. Wa qauluhu, dan perkataan siapa? Abu Hurairah, mali arakum anha mu'aridin, ya, tidaklah saya melihat kalian, ya, menentangnya, an hadhihi sunnah, yakni an hadhihi sunnah, menentang apa yang Nabi katakan tadi, membiarkan, tidak melarang tetangga, ya, menempelkan atau memasang kayu di dinding tetangga lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fil mazalim, dalam pembahasan mazalim, babul la yamna jarun jarahu an yaghrisa ila akhir, ya. Babnya sama dengan hadis ini. Wal asyribah, ya. Wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim fil buyu, dalam perbincangan terkait dengan jual beli, bab, ya,
Gharzil khashbi fi jidaril jari, bab gharzil khashbi artinya mungkin memaku atau memasang kayu di dinding tetangga. Nah, gimana ini ya? Gimana? Maka secara umum hadis tadi ya menjelaskan, ya Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Nabi berkata, apa kata Nabi? Jangan dilarang atau tidak melarang, la yamna. Enggak boleh. Jadi la ini bisa dua makna ya. Ada kata la nafyun, nafi, la itu artinya menafikan, tidak ada ya. Artinya tidak ada. Kalau la nafi artinya tidak ada. Tidak ada melarang tetangga, nah gitu. Tapi ada juga la nahyun. La nahyun itu artinya tidak boleh. Kalau itu tidak ada, kalau yang nahyun tidak boleh. Makanya di sini lebih cocok adalah la nahyun, tidak boleh. Yamna, yamna itu melarang ya, menahan, tidak boleh melarang atau tidak boleh menahan. Jarun jarohu, ya. Tetangga, seseorang kepada tetangganya. Untuk ngapain? Ya geriza khoshbatan. Yang geriza itu ada juga menanam ya. Tapi kalau di sini tentu karena setelahnya ada jidar, jidar itu dinding rumah, maka itu mungkin maksudnya memaku. Jadi kata Nabi tidak boleh melarang ya seseorang kepada tetangganya untuk memaku kayu di dindingnya. Jadi si A ada tetangga si B, jadi si A itu tidak boleh melarang si B ketika dia memasang kayu, memaku gitu ya, mungkin untuk kamar, mungkin untuk atap gitu ya, di dinding rumah si A. Si B yang pasang kayu di dinding rumah si A. Ini cukup luar biasa juga ya. Kalau dikatakan jadi problem, ini kadang jadi problem utama bertetangga itu seperti itu. Tiba-tiba si fulan marah-marah kepada tetangganya karena misalnya maku dinding si fulan ini, rumah si fulan ini. Nanam kayak tadi kan kayu. Ini biasanya jadi sumber konflik tetangga. Karena ada sebagian orang nggak mau dinding luar itu istilahnya sama dengan dinding dalam, istilahnya sama dengan harga diri dia. Pokoknya enggak boleh tersentuh sama sekali. Bahkan di beberapa berita itu luar biasa ya. Sekarang ini seolah-olah kehidupan bertetangga sangat direndahkan ya. Ada sebagian orang yang merendahkan kehidupan bertetangga. Akses jalan di dinding. Akses jalan di dinding. Tetangga bisa lewat situ, pada akhirnya termenung mau lewat mana lagi. Akses jalan di dinding, tidak bisa dilewati. Nah, tapi rupanya bukan saja kita yang luar biasa, bukan saja kita, sahabat yang mendengar itu, nah, juga sepertinya mu'ridun, tidak bisa menerima dengan segera gitu. Mu'ridun itu, mungkin dari sisi mukanya, wah kayak gitu ya. Mungkin di masa itu juga sama, jadi sumber konflik ketika seseorang ya memaku kayu di dinding rumah orang lain, tetangganya. Maksudnya karena mungkin areanya memang sempit ya. Kecuali memang areanya luas, rumah si A-nya di sini, rumah tetangganya jauh, berjarak, tiba-tiba si A makunya di rumah dinding ini, ya marahlah orang. Ini maksudnya tentu saja yang berdempetan ya. Tentu saja yang berdempetan. Sahabat sendiri yang mendengar hal itu dari raut mukanya, ini mungkin Abu Hurairah juga ini yang punya komentar ya. Abu Hurairah yang berkomentar, kenapa para sahabat seolah-olah Anda semua ini menentang gitu ya apa yang Nabi sampaikan, tidak melarang atau tidak menahan tetangga untuk memaku di dinding kita. Para sahabat dari raut mukanya seperti tidak puas, tidak menerima. Abu Hurairah melihat itu. Ya. Makanya perkataannya mali arokum. Arokum melihat. Ya. Melihat. Jadi
punya apa ya, kemampuan untuk apa? Gestur, membaca gestur sahabat. Tapi Abu Hurairah sampai membaca gestur sahabat seolah-olah muridin, nggak nerima gitu. Artinya kadang-kadang yaitu kalau sisi manusiawi itu jadi sumber konflik ya. Kalau sisi manusiawi itu jadi sumber konflik. Tapi inilah yang luar biasa dari sosok Abu Hurairah, bahkan wallahi, pakai kosam, pakai sumpah. Ini kalau sumpah itu sudah sesuatu yang sakral gitu. Pasti dijalankan. Apa kata Abu Hurairah? Saya pasti akan menjalankan sunnah ini. Ini sunnah Nabi ini. Ini sunnah Nabi. Saya pasti akan menjalankan ini semua. Apa maksudnya? Saya tidak akan melarang tetangga saya mau menggedor dinding rumah saya, ya. Dia pasang kayu di situ, mungkin untuk atap, ya, mungkin untuk pagar. Saya tak akan menjadi masalah. Saya tidak akan melarangnya. Walaupun bagaimana beratnya, saya akan melaksanakannya. Itu sebuah sumpah dari Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, di sini luar biasa. Pelajaran dari hadis ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan sesuatu yang menjadi sumber konflik ya, dalam ajaran Islam, yang hal ini tentu saja termasuk hadis ini menjelaskan, nomor 5 di bab yang ke-39, itu diusahakan jangan sampai jadi sumber konflik. Hebatnya ajaran Islam yang biasa jadi sumber konflik, ya, dengan ajaran Islam itu diusahakan jangan jadi sumber konflik. Jadi Islam itu seperti, ya, penyaring air. Seperti penyaring air. Ajaran Islam itu seperti penyaring air. Saya teringat dulu pernah menjadi relawan di gempa tsunami di daerah Jawa Barat, ya, di daerah Sumbar, Sumatera Barat. Ketika kami berjalan-jalan, ada satu mesin besar, sangat besar, ya, sangat besar. Dan rupanya itu kiriman dari tentara Australia untuk menetralisir air laut sehingga bisa diminum. Besar dia, seperti satu bangunan, itu mesin. Itulah syariat Islam. Ya, ketika ada sesuatu yang bisa jadi sumber konflik di tetangga, masuk kepada syariat Islam, itu dijadikan sesuatu yang netral. Nggak usah dikonflikkan lah udah. Nggak usah dipermasalahkan lah udah. Gitu intinya syariat Islam. Karena memang terkadang begini, kalau memang hati itu sudah rusak, kalau memang hati itu sudah tidak baik, problem sekecil apapun dengan tetangga dibesar-besarkan. Problem sekecil apapun dengan tetangga dibesar-besarkan. Dan ini bukan pada problemnya, bukan pada amalannya, perbuatannya, pada hatinya. Dan seseorang yang hatinya bersih, seseorang yang hatinya lapang gitu ya. Seseorang yang hatinya berisi full kebaikan. Sebesar apapun kesalahan tetangga, permasalahan yang dibuat oleh tetangga, bagi dia is no problem, ya, adalah bukan masalah. Nah, jadi ini sebuah gambaran betapa ajaran Islam itu seperti penyaring air. Ya. Karena apa? Umat Islam dibersihkan hatinya, disucikan hatinya dengan ajaran ini, sehingga problem-problem yang itu bisa diperbesar malah menjadi kecil. Nah, makanya memang gimana ya? Kalau secara pribadi saya sendiri misalnya ya, kita mau pasang pagar. Ya, semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin tidak mengganggu, tidak menempel di dinding tetangga kita, walaupun tentu itu batasnya, batas tetangga kita dengan kita, ya, diusahakan. Nah, karena memang ada hal lain, makanya hadis itu terkadang tidak dimaknai secara tekstual. Mentang-mentang ada hadis ini, ya besok
mulailah dipaku rumah tetangga. Ya, ngamuk lah. Mentang-mentang ada hadits ini dipagarlah ya. Antara kita dengan tetangga itu tanpa izin, tanpa apa. Ya ngamuk lah. Nah, ini harus kita pahami, ada teks, ada konteks. Makanya mengapa Nabi menyampaikan hal tersebut di hadapan para sahabat? Para sahabat ini sudah punya al-fahmu, sudah punya al-ikhlas. Para sahabat ini adalah jiwanya ya suci. Makanya ketika disampaikan syariat itu ya menjadi sesuatu yang tidak bermasalah. Walaupun Abu Hurairah melihat para sahabat ini menentang. Tapi Nabi tahu bahwa penentangan itu tidak akan dilakukan. Artinya para sahabat pasti mengamalkan sunnah ini. Nah, kalau kita di tengah masyarakat kita harus paham. Ya, kita harus paham. Mungkin masyarakat belum baca hadis ini. Mungkin masyarakat belum paham hadis ini. Lalu kita main baku, ya berantem. Ya jadi sumber konflik. Makanya ya kita harus memahami teks dan konteksnya. Nah, lalu kalau kita perhatikan, nah di sini faidah atau ibroh dari hadis kelima ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima ini. Yang pertama adalah mada ta'awunu jiran, ya. Mada ta'awunil jirani, batasan ta'awun, tolong menolong al-jirani, ya, sesama tetangga, wa tasamuhi fima bainahum, dan tasamuh. Tasamuh itu artinya berlapang dada, atau dalam bahasa kitanya dikatakan bahasa modernnya toleransi. Jadi batasan tolong menolong dan toleransi dengan tetangga, wa tanazuli an ba'dil huquqi, dan pelaksanaan hak-hak bertetangga. Ya. Ini ada batasannya. Apa batasannya? Ya. Bima yanfa'uhum, yaitu harus diperhatikan al-manfa'ah. Ada manfaatnya. Wala yadurruhu, dan tidak ada kemadaratannya. Tolong menolong, toleransi, menjalankan hak-hak antar tetangga itu ada batasannya. Batasannya apa? Jangan sampai ya saling memadaratkan. Madarat itu artinya menyakiti, dan dipastikan ya itu ada nilai manfaatnya. Dipastikan itu ada nilai manfaatnya. Makanya kita nggak usah lihat orang lain, kita nih ya. Ya, kita nih dengan tetangga itu harus kita pastikan ketika mau tolong menolong, ketika mau saling toleransi, ketika mau melaksanakan hak-hak ya bertetangga, pastikan itu tidak menyakiti dan pastikan itu ada nilai manfaatnya. Ini yang perlu kita garis bawahi, bukan pada faktor perbuatannya saja. Wah, ini katanya boleh, kata Nabi, kita menanam atau kita memaku kayu di tetangga, di dinding tetangga kita. Lihat dulu apa manfaatnya. Lihat dulu apakah itu memadaratkan, karena dinding itu misalnya tetangga pun bukan tetangga yang mewah, rumahnya juga biasa saja. Lah kalau kita paku di situ, tanam gitu, ambrol dindingnya, ini nggak masuk. Ini nggak masuk. Makanya harus dipastikan, nggak usah lihat tetangga ya. Yang memastikan adalah diri kita sendiri. Kita menolong tetangga kita bertoleransi dengan mereka, kita melaksanakan hak, ya, hak bertetangga. Tolong dipastikan ada nilai manfaatnya dan jangan sampai menyakiti mereka. Dan jangan sampai menyakiti mereka, termasuk hadis ini sekali lagi, termasuk hadis ini. Dan terkadang juga
tolong menolong ya, dengan tetangga walaupun babnya tolong menolong, kalau di situ tidak ada nilai manfaat, bahkan dengan tolong menolong ini malah menyakiti, nah ini nggak boleh. Nah ini nggak boleh. Toleransi juga sama. Ya bagus toleransi dengan tetangga. Ya. Toleransi dengan tetangga bagus, ya. Selama itu ada nilai manfaatnya dan selama itu tidak menyakiti. Mungkin menjadi evaluasi kehidupan bertetangga di beberapa daerah di Indonesia ini ketika ada penggerebekan kasus terorisme misalnya. Nah ini kan seolah-olah, ya, ini kan seolah-olah ada toleransi tapi kebablasan. Nah, biarkan aja lagi, itu kan urusan tetangga. Rupanya terorisme misalnya seperti itu. Nah, makanya atasamu juga sesuatu yang memang harus kita tanamkan dalam kehidupan bertetangga, tapi jangan sampai itu tidak ada nilai manfaatnya. Jangan toleransi itu juga menyakiti orang lain. Itu yang pertama, menjelaskan tentang batasan, tolong menolong, toleransi, serta melaksanakan hak bertetangga. Pastikan pertama, ya, ketika tolong menolong itu ada manfaatnya, ketika tolong menolong dengan tetangga itu tidak menyakiti. Pastikan ketika toleransi dengan tetangga itu ada manfaatnya dan tidak menyakiti. Pastikan ketika kita menuntut hak kehidupan bertetangga kita itu tidak menyakiti dan ada nilai manfaat. Yang kedua, laisa lil jari an yamna'a jarahu bi syai'in yanfa'uhu wa la yadurruhu. Ini juga sama, laisa ini artinya tidak ya. Dan di sini juga maknanya berarti linnahyi. Tidak boleh tetangga itu yamna, melarang ya. Tetangganya yang lain, tidak boleh seseorang itu melarang tetangganya dengan sesuatu yang memberikan nilai manfaat bagi tetangganya itu, wala yadurru, dan tidak menyakiti. Mungkin tadi gambarannya ya, rumah tetangga ini dinding. Rumah kita dinding, rumah tetangga kita hanya kayu. Dan butuh landasan untuk membuat atap yang kalau tidak ada atap itu, ya rumahnya beratap langit ya. Kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan. Artinya kan di situ dia kalaupun pakai tiang itu akan banyak membutuhkan tiang dan harganya juga berapa. Tapi kalau langsung dengan dinding kita, dia akan membuat biaya atapnya itu lebih murah. Nah ini harus dipertimbangkan gitu loh. Ya, ini harus dipertimbangkan. Kalau sudah seperti ini jangan kita larang, biarkan aja. Toh dinding kita hanya dipaku, tidak roboh. Dan kalau dia pasang itu, kita membantu biaya buat atap kita, atap dia itu sama juga dengan ta'awun, membantu ya. Wala yadurruhu, dan tidak, kalau atap itu sangat penting ya. Tentu kalau tanpa atap malah memadaratkannya, menyakitinya, membuat susah. Sawa'un kana fil bina. Termasuk di dalamnya adalah dalam masalah bangunan. Tadi gambarannya ya, rumah kita dinding ya batu, tetangga kita mungkin rumahnya triplek kayu, lalu dia mau masang atap, kalau pakai tiang terlalu mahal maka dia memaku ke dinding kita, nggak usah dipermasalahkan lah, biarkan saja. Apalagi dia mungkin tidak punya kemampuan. Ya, apalagi dia memang tidak punya kemampuan. Au fi ghairihi min marafiqil hayati, atau dalam hal lain ya, dalam sisi kehidupan. Dan yang terakhir, ta'awunu jirani madharun.
Tolong menolong antar tetangga itu adalah mazharun, sebuah bukti nyata min madzahiril ukhuwah, dari bukti nyata ukhuwah al-islamiyah ya. Al-islamiyah. Wa takafulul mujtama, dan juga itu bukti nyata takaful masyarakat ya. Takaful itu artinya saling bahu membahu di antara komunitas masyarakat. Makanya kalau kita berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, nggak ada artinya berbicara itu kalau kita tidak bisa tolong menolong dengan tetangga. Tidak ada artinya membahas masalah ukhuwah Islamiyah, dalilnya dihafal, ayat Quran dihafal, hadisnya kalau kita tidak saling bahu membahu di tengah mujtama, di tengah masyarakat, tak ada nilainya. Karena inti dari syariat Islam itu adalah ya, direalisasikan, diaplikasikan. Makanya di antara realisasi daripada ukhuwah Islamiyah adalah ta'awunu bainal jiron. Saling membantu di antara tetangga. Takafulu fil mujtama. Yang kedua, saling bahu membahu ya, artinya menanggung ya, saling menanggung, lebih tepatnya apa ya? Takaful itu seperti apa ya? Asuransi ya, apa maksudnya? Bahu membahu lah pokoknya. Takaful itu ada seseorang yang tidak sanggup, maka orang yang sanggup itu membantu dia, apa istilahnya, membantu semuanya. Nah itu diantara bukti nyata ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah jangan hanya jadi kajian saja, dikaji tak tuntas-tuntas, tapi pembuktiannya tidak ada. Tentu saja ini juga bukan kepada siapa-siapa, termasuk saya pribadi yang ngomong ini, ya. Benar enggak ukhuwah Islamiyahnya? Sudahkah ta'awun bainal jiron, ya, saling bahu membahu, tolong menolong di antara tetangga? Sudahkah bahkan sampai takaful, menanggung beban orang lain fil mujtama, di tengah masyarakat? Kalau tidak, ya apa artinya ya pembahasan tentang ukhuwah Islamiyah? Jadi inilah hal lain yang luar biasa, sangat penting di tengah kehidupan bertetangga. Ya, di awal tadi dikaitkan dengan ya, sabda Nabi, jangan ya melarang tetangga kita untuk memaku kayu di dinding rumah kita. Ini awalnya. Sekali lagi, tapi dilihat teks dan konteksnya. Jangankan kita, para sahabat saat itu ada sebagian bisa jadi nggak setuju gitu. Wah, gimana kan? Kan itu dinding kita, ya kita yang punya hak. Boleh tidaknya kita yang punya hak. Tapi Nabi justru mengatakan sebaliknya. Jangan dilarang, biarkan saja. Bahkan Abu Hurairah ya, demi kemudian memastikan bahwa beliau ini mengamalkan sunnah Nabi, bersumpah akan melaksanakan itu. Artinya beliau akan membiarkan tetangga ya, walaupun itu memaku kayu di dinding rumahnya. Tapi tentu saja ingat, bukan hanya amalan ini yang kita ingat. Jangan sampai hadis itu, wah, maku dinding ya. Tetangga boleh. Bukan itunya. Yang kita lihat adalah syarahnya, penjelasannya, ada poin pentingnya. Apa poin pentingnya? Yang pertama, batasan saling menolong. Batasan saling toleransi, batasan ya memenuhi hak-hak bertetangga. Ada batasannya. Batasannya apa? Jangan sampai menyakiti, dan pastikan itu ada nilai manfaatnya. Dan ini yang lebih penting lagi, atau sama-sama sih sebetulnya penting juga yang kita fahamkan. Yang harus kita pahami bahwa tolong menolong dengan tetangga, bahkan kita menanggung beban mereka, itu adalah bentuk di antara bentuk-bentuk realisasi pengamalan ukhuwah Islamiyah. Kalau tidak bisa melakukan itu, maka hebat pun pembahasan ukhuwah Islamiyah,
banyak pun dalil yang dihafal tentang ukhuwah Islamiyah, Quran hadisnya tentang ukhuwah Islamiyah tahu, kalau tidak dibuktikan dengan tolong menolong sesama tetangga, bahkan menanggung beban mereka, ini tidak ada nilainya. Oleh karenanya, ya, sebagai bentuk realisasi kita dalam menghidupkan ukhuwah Islamiyah, mari kita sama-sama selalu membantu tetangga kita, bahkan kalau kita sanggup, ya, kita ambil beban hidup mereka, kita bantu, ya, kita tanggung beban hidup mereka, ya, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang melaksanakan ukhuwah Islamiyah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.